Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala fil amri bisyukri, dan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam perintah untuk bersyukur. Tentang apa? Terkait dengan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki yang melimpah pada mereka. Banyak orang-orang yang lalai ya daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan terkadang mereka bakhil dengan dirinya sendiri, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ya bahkan bakhil terhadap ya perkara-perkara yang bisa mengentaskan mereka daripada permasalahan yang rancu nantinya, baik dalam permasalahan siksa api neraka maupun siksa kubur, kan itu. Mereka lupa, ya, mereka tidak mau sedekah dan lain sebagainya. Tapi di sini perintah untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah. Setelah Allah menunjukkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, maka kemudian Allah memerintahkan untuk bersyukur. Ya washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian mengaku bahwasanya kalian itu hanya mengibadahi Allah semata. Ya perhatikan, ya ini banyak orang yang apa ya, yang lalai tentang permasalahan ini. Ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Rabbul Alamin hanya memerintahkan kepada mereka untuk apa? Mensyukuri nikmat tersebut. Ya, apa arti syukur wahai kaum muslimin? Ya, apa makna ketika seorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah pengakuan. Ya, hati ini mengakui bahwasanya rezeki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, bahwasanya lisan itu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, atau yang semisalnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang banyak orang lalaikan. Ya, pengakuan hati bisa, ucapan lisan juga bisa. Ya, tetapi banyak orang yang tidak bisa melakukan yang ketiga. Mereka membawa nikmat tersebut, mereka membawa harta ataupun rezeki tersebut kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang seseorang yang ya diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa materi, misalkan liburan kemana? Ya, ke negeri-negeri kafir. Padahal itu nggak boleh. Maka apakah dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ya dibuat perkara-perkara yang maksiat, ya dibuat perkara-perkara yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika ada kenapa ya sholat Id itu kok dilakukan di tepi jalan raya? Ya tidak di jalan rayanya, di tepinya, ya di tepinya. Ya suatu ketika ada satu jamaah seperti itu ya. Ketika usut demi usut saya tanyakan kepada panitianya, kenapa sih kok nggak ada lapangan toh? Kata panitianya berkata, Ustaz, bahwasanya kami sudah minta izin kepada mereka, orang-orang yang memiliki jabatan gitu ya. Tapi beliau itu mengatakan bahwasanya andaikan yang minta izin itu untuk konser dangdut, maka saya tidak akan pernah mempersulit. Silahkan gitu katanya. Tetapi kalau untuk kalian itu ya, untuk melakukan sholat, apalagi kalian yang jenggotnya panjang, kemudian juga cingkrang, cadaran ya, nanti dulu gitu ya. Intinya tidak mendapatkan izin sampai mereka harus sholat di tepi jalan raya, di tepi jalan, cuma di tepinya agak lumayan gitu ya. Maka Masya Allah, karena halaman dari masjid itu nggak ada, sehingga dia melakukannya di tepi jalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang terkait dengan kepemerintahan seperti ini ya, agar mereka memberikan izin untuk perkara-perkara yang dalam permasalahan yaitu syiar daripada Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ya Allah Rabbul Alamin yang memberikan rezeki, dan hendaknya kita itu senantiasa bersyukur
tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan untuk apa yang Allah Rabbul Alamin ridha dan cinta kepada apa yang kita belanjakan daripada rezeki tersebut. Kita lanjutkan. Wa qaluhu ta'ala fin nahyi an qatlil auladi khaufal fakri. Ya. Dan Allah Rabbul Alamin berfirman ya dalam larangan, yaitu membunuh anak-anak. Kenapa? Karena takut fakir. Wallahi, ketika kami dulu itu melahirkan anak yang kedua, ya kemudian dulu zaman jadul ya, nggak ada apa namanya Android, HP masih jarang banget, bahkan belum ada ketika itu seingat saya. Kemudian ya ke wartel, orang yang wartel tadi tanya, mau telepon apa sih, kok seru katanya gitu. Kemudian saya bilang bahwasanya alhamdulillah dia telah lahir anak kami yang kedua dengan selamat. Kemudian dia bilang, nah kamu steril kan? Kayak saya sudah steril. Kita sudah sulit makan, sulit ini sulit. Ya Allah. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak karena takut fakir, karena takut miskin, karena takut apa? Tidak mampu memberi makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin daripada rizki anak kita dan juga menjamin rizki kita. Ya Allah yang menjamin rizki anak-anak kita, bukan kita, bukan. Tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Ya. Wala taqtulu, dan janganlah kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq. Yaitu apa? Karena kalian takut tidak bisa beri makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rizki mereka, anak-anak kalian, ya, wa iyyakum, dan juga kalian, ya. Kalian nggak usah sulit-sulit, ya, nggak usah apa namanya menentang daripada apa yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang tadi sudah menyatakan bahwa istrinya disteril, anaknya cuma 2 sampai sekarang, cuma 2, ya. Allahu Akbar, ya. Ini kalau kita meyakini seperti itu, maka kita telah apa? Telah melanggar daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya berarti kita takut, ya apa? Takut tidak bisa memberi makan anak-anak kita. Ya, maka hendaknya kita berpikir 1000 kali kalau kita mau membunuh anak-anak kita. Ya maksudnya apa ya? Banyak orang sekarang itu yang sudah berumur gitu ya, 40 atau 50 tahun gitu ya, tiba-tiba diketahui istrinya hamil gitu ya. Masya Allah, bingungnya setengah mati. Yang menjadikan hamil itu siapa? Allah Rabbul Alamin, kan gitu ya, yang menakdirkannya. Dan juga yang memberikan makan itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka jikalau memang ya seseorang itu menginginkan untuk membuat jarak gitu ya, boleh-boleh saja. Ya bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka juga mengadakan apa namanya azl gitu ya, azl, yaitu apa, mengeluarkan sperma laki-laki itu di luar daripada rahim istri, ya, tapi dengan syarat, dengan apa, dengan izin daripada istri. Kalau istri menolak, ya nggak boleh seorang suami melakukan seperti itu, karena hal itu adalah haknya daripada istri